Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya M. Yudi Murpadizal, mahasiswa jurusan Tadris Matematika di IAIN Kerinci. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi seorang ilmuwan muslim yang bernama Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, di mana tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah filsafat pendidikan matematika, di mana mata kuliah tersebut diampu oleh Bu dosen yang terhormat, yaitu Bu Messi Octavia. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya akan menjelaskan biografi dari Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Pada awal pertumbuhan Islam, dunia mengalami zaman keemasan dalam bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan, yaitu dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang sangat terkenal, yang penemuan-penemuannya waktu itu masih dipakai hingga kini dan menjadi rujukan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan modern. Di antara tokoh ilmuwan-ilmuwan tersebut yaitu adalah Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Khwarizmi, dan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang terkenal lainnya. Namun pada video kali ini saya khusus akan membahas tentang biografi seorang ilmuwan muslim yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, yaitu Al-Khwarizmi. Bagaimana kisahnya? Saksikan videonya. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, atau yang lebih kita kenal dengan Al-Khwarizmi, merupakan ilmuwan besar yang sangat terkenal yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah, tepatnya pada tahun 780 Masehi di kota Khwariz atau kota Khira, yang pada saat ini dikenal dengan Uzbekistan. Kemudian beliau wafat di Baghdad pada tahun 850 Masehi. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi merupakan seorang ilmuwan yang bukan hanya ahli di bidang matematika saja. Beliau merupakan seorang ahli di bidang astronomi, astrologi, dan juga geografi. Pada masa mudanya, tepatnya pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, pada masa itu di Baghdad merupakan pusat dari ilmu pengetahuan dan pusat dari perdagangan. Banyak sekali para pedagang dan juga para ilmuwan yang pada waktu itu berbondong-bondong datang ke kota Baghdad, baik itu untuk menuntut ilmu ataupun untuk berdagang. Termasuk juga Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, atau yang kita kenal dengan Al-Khwarizmi. Di sanalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi ini berkembang menuntut ilmu dan mengkaji ilmu-ilmu matematika, astrologi, astronomi, dan lain sebagainya, sehingga ia menjadi seorang ilmuwan yang sangat masyhur. Al-Khwarizmi pernah menjadi anggota dari Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini sendiri itu merupakan suatu perpustakaan yang sangat besar. Namun selain Baitul Hikmah ini berperan sebagai perpustakaan yang besar, Baitul Hikmah ini juga sebagai pusat dari penelitian dan juga lembaga penerjemahan. Nah, di sanalah Musa Al-Khwarizmi ini berkembang. Baitul Hikmah ini didirikan pada masa kepemimpinan kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Namun pada masa kepemimpinan atau kekhalifahan Al-Ma'mun, disinilah Baitul Hikmah mengalami masa keemasannya. Di Baitul Hikmah tersebut, Al-Khwarizmi mempelajari banyak sekali ilmu pengetahuan, yaitu ilmu alam, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, semasa hidupnya dia mengabdikan dirinya di dunia pendidikan dan juga di riset penelitian. Beliau memperkenalkan kepada dunia
sistem aljabar. Itu adalah merupakan sumbangsihnya kepada dunia pendidikan yang hingga saat ini masih digunakan di seluruh dunia. Sistem aljabar tersebut dituliskan oleh beliau di dalam buku beliau yang sangat terkenal, yaitu Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Muqabalah. Nah, dalam buku tersebut beliau menerangkan secara rinci tentang sistem aljabar. Adapun aljabar ini sendiri itu merupakan suatu cabang ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari tentang penyederhanaan dan pemecahan masalah yang menggunakan simbol-simbol dan huruf-huruf tertentu untuk menggantikan peran-peran angka yang terdapat dalam permasalahan matematika tersebut. Al-Khwarizmi juga berperan penting dalam perumusan sinus kosinus dalam cabang ilmu matematika trigonometri. Beliau jugalah orang pertama yang menemukan angka 0. Beliau juga menjelaskan tentang fungsi atau peran dari angka 0 tersebut, hingga ilmuwan-ilmuwan barat juga memakai penemuan beliau tersebut untuk mempermudah mereka menghitung puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Penemuan angka 0 ini juga sangat berpengaruh terhadap dunia elektronika, di mana angka 0 tersebut dipakai di dalam merumuskan kode biner. Di dalam buku beliau juga menjelaskan tentang sejarah-sejarah angka dan juga asal-usul angka yang hingga saat ini kita gunakan dalam mempelajari matematika pada umumnya. Di dalam buku beliau tersebut, beliau juga menyinggung atau menjelaskan sedikit tentang algoritma. Tidak heran bahwa beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar dan juga Bapak Matematika, mengingat begitu banyak sumbangsih beliau yang telah beliau berikan kepada dunia pendidikan, khususnya di bidang matematika. Nah, itulah sedikit prestasi yang telah ditorehkan oleh Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Semoga kita bisa meneladani beliau dalam belajar hingga kita dapat menjadi orang-orang yang hebat seperti beliau. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang biografi dari Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.